Keputusan Donald Trump yang sebelumnya hanya dibicarakan di belakang layar. Presiden ISS Donald Trump mengumumkan pemindahan 5.000 tentara Amerika ke Polandia, tepat di perbatasan dengan wilayah Rusia, yaitu wilayah Kaliningrad itu sendiri. Padahal, hanya beberapa minggu sebelumnya, Pentagon justru menunda pengiriman kelompok militer baru ke negara itu yang berjumlah 4.000 orang. Dan hari ini, Presiden Amerika menegur Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth karena diduga menunda pengiriman tentara Amerika ke Polandia. Tentu saja hal ini saat itu menimbulkan kebingungan di Polandia, negara-negara NATO, dan di Kongres Amerika Serikat, karena sebelumnya semua informasi orang dalam menunjukkan bahwa pemindahan pasukan Amerika dari Jerman justru akan dilakukan ke Polandia. Nah, bagi mereka yang sudah berlangganan kanal YouTube saya dan yang selalu menonton semua episode saya dengan seksama, sebenarnya sudah tahu sejak lama. Mereka sudah tahu logika di balik pemindahan pasukan Amerika Serikat di dalam Eropa dan tahu bahwa pada akhirnya pasukan itu akan ditempatkan di Polandia atau di negara Eropa Timur lainnya. Ngomong-ngomong, logika pemindahan pasukan itu hari ini sudah secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow Telegram saya, channel Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan pemindahan tambahan kontingen militer ke Polandia sebanyak 5.000 personel militer Amerika. Negara ini memiliki perbatasan langsung dengan eksklav Rusia, yaitu wilayah Kaliningrad. Trump sebelumnya menyatakan, kutipan, berdasarkan keberhasilan terpilihnya Presiden Polandia saat ini, Karol Nawrocki, yang dengan bangga saya dukung, dan hubungan kami dengannya. Saya senang mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirim tambahan 5.000 personel militer ke Polandia. Namun jelas, kecil kemungkinan bahwa persahabatan dengan Nawrocki adalah alasan sebenarnya pemindahan pasukan Amerika. Masalahnya adalah, sehari sebelumnya, ada delegasi tingkat tinggi di Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Pavel Zalewski. Dan mereka bertemu dengan Wakil Kepala Pentagon Urusan Kebijakan, Elbridge Colby. Jelas, orang Polandia dari pihak mereka telah melobi keputusan ini sebisa mungkin, tetapi ada juga faktor lain yang berperan, khususnya tekanan dari Kongres. Karena bahkan Partai Republik pun tidak berniat mengabaikan masalah perlindungan kepentingan Polandia, karena ini menyangkut seluruh Eropa. Tapi Polandia benar-benar berada di pusat semua pembahasan. Polandia mendapat dukungan dua partai di Kongres dan para politisi mengkritik Pentagon atas keputusan untuk menangguhkan pengerahan 4.000 tentara itu. Hal inilah yang hari ini dikritik oleh Pete Hegseth dan juga Donald Trump. Dan meskipun ada pernyataan dari Panglima tertinggi NATO di Eropa, Jenderal Alexus Krinkevich, bahwa penangguhan pengerahan bukanlah pengurangan, para politisi di Kongres tetap ingin mengambil langkah pencegahan agar Pentagon dan Gedung Putih tidak berubah pikiran lagi. Sampai pada titik di mana beberapa anggota Kongres, terutama dari Partai Republik, ingin membatasi wewenang pemerintahan Donald Trump untuk menarik pasukan dari Eropa secara sepihak. Untuk itu, akhirnya diusulkan untuk menggunakan Undang-Undang Pertahanan Nasional, NDAA Act. Inilah undang-undang yang menetapkan larangan pengurangan jumlah pasukan Amerika di Eropa menjadi kurang dari 76.000 tentara. Namun, ada pertanyaan lain yang jauh lebih menarik di sini. Amerika Serikat tidak lagi ingin memainkan peran yang sama di Eropa seperti sebelumnya. Mereka ingin pergi. Mereka ingin pergi dengan mencolok dan penuh gaya. Sudah jelas akan ada perubahan besar dan KTT NATO berikutnya pasti akan menunjukkan hal itu. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hari ini mengadakan pertemuan dengan orang-orang Eropa untuk membahas masa depan aliansi. Dan sekarang Amerika Serikat menuntut agar Eropa mengambil tanggung jawab atas keamanannya sendiri. Dan Polandia memberi sinyal bahwa mereka ingin memimpin proses ini. Hari ini juga, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio sebelum berangkat ke pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara NATO di Helsinki, mengatakan bahwa Presiden Amerika Donald Trump sangat kecewa dengan anggota aliansi yang tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan di wilayah mereka untuk berperang melawan Iran, khususnya dengan menunjuk ke Spanyol. Namun, para pemimpin negara-negara NATO kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat sebenarnya belum meminta sekutu-sekutunya untuk ikut serta dalam perang melawan Iran,
kecuali pernyataan keras Donald Trump di media sosial. Namun demikian, banyak yang tetap mengizinkan pasukan Amerika menggunakan wilayah udara dan pangkalan militer mereka. Saya sudah lama mengatakan bahwa Trump sangat berbohong ketika menyatakan bahwa Eropa tidak membantunya. Oh, mereka sangat membantu. Namun, Warsawa dianggap sebagai salah satu mitra kunci Donald Trump di Eropa dan tidak ikut serta dalam perselisihannya dengan negara-negara NATO lainnya terkait isu keamanan dan kebijakan di Timur Tengah. Polandia juga termasuk salah satu pembeli terbesar persenjataan Amerika. Dan yang penting, Polandia mengalokasikan salah satu porsi tertinggi dari PDB-nya untuk pertahanan di antara negara-negara NATO. Selain itu, Polandia juga membeli F-35 dan bahkan sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat. Di sini penting untuk diingat bahwa Trump juga sebelumnya menyatakan rencana untuk menarik 5.000 personel militer dari Jerman karena perbedaan pendapat dengan Kanselir Friedrich Merz. Dalam hal ini, jumlah kontingen Amerika di Eropa akan kembali ke tingkat sebelum dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pasukan ini kemungkinan besar akan dipindahkan ke Polandia, seperti yang telah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Amerika Serikat hanya memindahkan pasukannya dari Eropa Barat ke Eropa Timur. Misalnya, mereka menarik pasukan dari Spanyol, dari Jerman, dan mengancam akan menariknya dari Italia. Tapi semua itu hanya dipindahkan ke Eropa Timur, karena Trump tidak bisa mengurangi jumlah total pasukan di Eropa. Warsawa sendiri sudah lama mengatakan bahwa mereka siap menerima lebih banyak tentara Amerika, dan peningkatan kehadiran AS akan memperkuat flank timur NATO. Saat ini, lebih dari 10.000 tentara Amerika sudah berada di Polandia dengan sistem rotasi. Dan hari ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa relokasi pasukan Amerika di Eropa tidak digunakan sebagai alat tekanan terhadap sekutu NATO. Berikut kutipannya. Ini bukan hukuman, melainkan proses yang berkelanjutan. Proses ini sudah berlangsung bahkan sebelum peristiwa saat ini. Rubio menambahkan bahwa Washington memiliki kewajiban global yang mengharuskan mereka terus-menerus meninjau ulang penempatan pasukan Amerika. Rubio juga mencatat bahwa ada peluang luas untuk bekerja sama dengan NATO di bidang industri pertahanan. Secara umum, tidak selalu perlu langsung bereaksi terhadap pernyataan Trump. Seringkali di balik pernyataan itu ada sesuatu yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, muncul satu hal penting lagi. Di tengah ancaman baru dari Vladimir Putin dan di tengah latihan nuklir yang sedang berlangsung di Rusia dan Belarus, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio secara langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menangguhkan pembicaraan tiga pihak dengan Ukraina dan Federasi Rusia mengenai penyelesaian perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Washington untuk saat ini tidak melihat adanya manfaat untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan tersebut. Kutipan, "Kami tidak tertarik terlibat dalam siklus negosiasi tanpa akhir yang tidak akan menghasilkan apa-apa." Namun, dia menekankan bahwa Amerika Serikat siap kembali berdialog jika ada peluang untuk negosiasi yang konstruktif dan produktif. Rubio juga menyebut rumor bahwa Washington diduga mendorong Ukraina ke posisi tertentu dalam negosiasi sebagai berita palsu. Dan dalam situasi ini, Trump tetap mengirimkan pasukan tambahan tepat ke sayap timur NATO, yang berbatasan dengan orang Rusia yang kotor dan liar. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.